selesai. Alhamdulillah, akhirnya status pandemik di Indonesia udah berakhir. Semoga semuanya dapat kembali normal ya Allah. Harus satu visi yang sama, satu strategi yang sama, satu cara yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Oke, baik. Mengingat situasi saat ini di mana virus sudah menyebar ke seluruh penjuru di Indonesia bahkan dunia, dan pemerintah juga menyarankan untuk tidak beraktivitas di luar rumah sementara. Maka dari itu, pembahasan rapat kita hari ini adalah tentang bagaimana sistem KBM sementara di sekolah. Ya, setelah berdiskusi dengan guru-guru, hasil rapat hari ini adalah SMA Harapan Bangsa sepakat untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan syarat belajar dari rumah atau daring, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk tidak mengadakan kegiatan di luar rumah selama waktu yang belum ditentukan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kapan ya ini akan berakhir? Berikanlah keselamatan untuk semuanya, ya Allah. Amin ya robbal alamin. Bagaimana ya pembelajaran untuk minggu depan agar anak-anak tetap tertarik untuk belajar walaupun belajar dari rumah? Gimana ya? Oh iya, saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang akan berhubungan sekali dengan situasi yang sedang kita alami saat ini. Pasti udah tahu kan materi apa yang akan kita bahas? Ya, betul sekali, virus. Ngomong-ngomong soal virus, yang dimana negara kita ini sedang mengalami yang namanya pandemik COVID-19 atau virus corona. Penyebaran virus ini berlangsung sangat cepat, tidak hanya di negara Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara lainnya. Semua negara-negara, terutama di Indonesia, memutuskan untuk tidak melaksanakan kegiatan di luar rumah terlebih dahulu. Untuk kegiatan pendidikan maupun pekerjaan semuanya dilakukan dari rumah agar penyebarannya tidak menyebar lebih jauh lagi dan mengurangi angka penularannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian dari virus, yang kedua adalah untuk mengetahui ciri-ciri dari virus, yang ketiga adalah untuk mengetahui reproduksi dari virus. Kita
langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion, yang artinya adalah racun. Nah, virus ini termasuk ke dalam makhluk mikroorganisme karena virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, yaitu sekitar 1 mikron atau sama dengan 0,001 mm. Virus adalah organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup dan untuk bereproduksi. Kalau gitu, gimana ya kalau nggak ada inangnya? Apakah virus masih tetap bisa hidup? Jawabannya bisa. Tapi virus tidak akan bisa bereproduksi tanpa sel inangnya. Dan kalau tidak ada inangnya, virus tidak akan mungkin bisa hidup dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari virus. Yang pertama, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu RNA atau DNA-nya saja. Yang kedua, ukurannya virus ini sangat kecil, yaitu antara 25-300 nanometer. Selanjutnya adalah tubuh virus itu tidak berbentuk sel atau virus itu bersifat aseluler. Karena virus itu tidak berbentuk sel, makanya virus itu tidak memiliki inti sel, membran plasma ataupun sitoplasma. Selanjutnya adalah virus hanya dapat berkembang biak jika hanya ada inangnya saja. Nah, jika tidak ada inangnya, virus tidak dapat berkembang biak. Selanjutnya adalah struktur tubuh virus. Secara umum, struktur tubuh virus terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada kepala, ada isi tubuhnya, dan juga ekor. Nah, di bagian kepala ini terdapat asam nukleat yang berisi DNA atau RNA-nya saja. Kepalanya virus dilindungi oleh suatu selubung protein yang mengandung protein yang disebut dengan kapsid. Kapsid ini dapat mempengaruhi suatu bentuk dari virus. Kapsid itu bisa berbentuk bulat, polihedral, ataupun helix, ataupun bentuk lain yang lebih kompleks. Maka dari itu virus itu bentuknya bermacam-macam. Selanjutnya ada isi tubuh virus atau biasa disebut virion. Nah, virion ini adalah apa sih? Virion ini adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat tadi. Isi tubuh virus biasanya berupa RNA atau DNA itu yang berbentuk menyerupai kubus, bulat, ataupun polihedral. Pokoknya yang bisa membentuk suatu tubuhnya virus. Selanjutnya adalah ekor. Ekor ini adalah bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi untuk melekat menempelkan diri pada sel inang. Ekor ini melekat di sel inang dan terdapat benang-benang atau serat-serat halus di bagian ekornya. Sekarang kita bahas sejarah dari virus. Virus pertama kali ditemukan pada tahun 1882. Saat itu ada ilmuwan asal Jerman yang bernama Adolf Meyer mempelajari penyakit pada tanaman tembakau yang menyebabkan pertumbuhannya terhambat. Jadi di tanaman tembakau tersebut muncul bintik-bintik putih. Dan setelah itu Adolf Meyer menemukan bahwa tanaman tersebut dapat menularkan penyakitnya ke tanaman tembakau yang masih sehat menggunakan getahnya. Meyer kemudian berhipotesis bahwa penyakit mosaik tembakau ini disebabkan oleh bakteri yang berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mikroskop. Setelah itu, ada ahli biologi asal Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky kemudian menguji hipotesis yang dikemukakan oleh Adolf Meyer. Ia mencoba menyaring getah daun tembakau yang terinfeksi tersebut menggunakan filter yang dirancang untuk menahan bakteri. Tetapi getah tersebut rupanya tetap menularkan penyakit ke tanaman yang masih sehat. Ada dua kemungkinan yang disimpulkan oleh Ivanovsky. Yang pertama yaitu disebabkan oleh mikroba yang berukuran sangat kecil, lebih kecil dari bakteri. Dan kemungkinan yang kedua yaitu mikroba tersebut mempunyai zat yang dapat menembus suatu jaringan. Setelah Adolf Meyer dan Ivanovsky ini mencoba untuk mencari tahu ada apa sih dari tanaman tembakau ini, kemudian ada seorang ahli botani yang berasal dari Belanda. Dia bernama Martinus Beijerinck.
Ya, ini kemungkinan yang dikemukakan oleh Ivanovsky tersebut, kemungkinan yang kedua itu dibantah oleh Martinus. Martinus ini menemukan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau tersebut yang getahnya itu telah disaring itu dapat bereproduksi. Ternyata Beijendrick ini mengemukakan bahwa penyakit tersebut bukan disebabkan oleh bakteri, melainkan cairan hidup yang bersifat patogen. Setelah dari beberapa ilmuwan tersebut, ada lagi satu ilmuwan yang berasal dari Amerika yang bernama Wendell Meredith Stanley. Nah, dari temuannya Beijendrick ini diteruskan oleh Wendell. Selang berapa lama itu Stanley berhasil mengkristalkan partikel agen penyakit mosaik yang kemudian dinamakan tobacco mosaic virus. Nah, ia juga menemukan bahwa virus tersebut tetap aktif walaupun dalam fase kristal. Selanjutnya ada reproduksi dari virus. Gimana sih virus ini memperbanyak dirinya atau bereproduksi? Kita cari tahu sama-sama. Jadi secara garis besar virus ini bereproduksi melalui dua daur, yaitu daur litik dan daur lisogenik atau siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama ada siklus litik. Siklus litik ini terbagi menjadi beberapa tahap. Di antaranya adalah tahap adsorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap lisis. Kita bahas satu persatu. Pada tahap adsorpsi, bagian ujung ekor virus itu menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi dengan kata lain, penempelan virus itu bersifat sangat khas ya. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inangnya. Nah, setelah tahap absorpsi selesai, selanjutnya adalah tahap penetrasi, di mana pada tahap ini DNA atau RNA virus itu masuk ke dalam sel inang melalui dinding yang sudah dilubangi tadi. Setelah DNA dan RNA sudah masuk, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap sintesis. Proses yang terjadi pada tahap sintesis ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri ini berhenti bekerja. Nah, setelah proses ini berhasil, DNA bakteri itu kemudian digantikan oleh DNA atau RNA-nya virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat gitu, DNA atau RNA, yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Setelah sudah terbentuk nih bagian-bagian tubuh virus yang di tahap sintesis, selanjutnya adalah tahap perakitan. Tahap perakitan ini merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti tadi ekor, kapsid, kepala, semuanya dijadiin satu. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi DNA atau RNA. Jadi setelah dirakit tubuhnya nih diisi juga oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Nah, pada fase ini virus yang dihasilkan dari tahap ini itu bisa mencapai 100 sampai 200 buah. Banyak sekali ya. Selanjutnya adalah tahap lisis. Tahap lisis ini, kerja enzim lisozim itu tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang ternyata, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Jadi dinding selnya itu kalau semua tahap reproduksi virus ini sudah selesai, jadi dinding sel itu akan mengalami pecah yang menyebabkan pelepasan virus-virus yang telah terbentuk. Virus-virus baru yang telah terbentuk dilepaskan melalui dinding yang terbuka tersebut, dan berulang-ulang seperti itu terus sampai menemukan inang yang baru. Oke, selanjutnya kita bahas siklus lisogenik. Nah, di dalam siklus ini tahapannya itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di siklus litik. Dalam siklus lisogenik ini yang membedakan adalah pada tahap penggabungan atau fase pembelahan itu. Nah, jadi dalam dua tahap pertama perkembangan virus, yaitu tahap adsorpsi dan penetrasi, itu daur litik sama daur lisogenik mengalami tahap yang sama. Nah, di mana tahap
itu terjadi tahap absorpsi terjadi ketika virus menempel pada dinding sel inang, dan pada tahap penetrasi itu virus memasukkan materi genetik ke dalam tubuh inangnya. Nah, pada tahap penggabungan terjadi ketika inang virus yang ditempati itu cukup kuat sehingga virus itu tidak bisa mengambil alih kendali gitu. Nah, jadi materi genetik dari virus itu akan bergabung dengan materi genetik inang dan membentuk prophage. Setelah materi genetik dari virus dan materi genetik inang membentuk sebuah prophage, selanjutnya adalah sel inang ini mengalami fase pembelahan dan prophage juga ikut membelah sehingga setiap sel inang mengandung prophage. Nah, selama sel inang kuat dan dalam kondisi yang menguntungkan, virus tetap berada dalam bentuk prophage. Namun, bila sel inang lemah atau dalam keadaan yang tidak menguntungkan, itu seperti terkena radiasi ultraviolet gitu, virus ini akan langsung memisahkan diri. Kemudian virus akan langsung menghancurkan materi genetik inang dan mengambil kendali. Lalu proses yang terjadi itu sama dengan tahap sintesis pada daur litik. Nah, fase pemisahan ini terjadi ketika sel bakteri sudah membelah dan siap melakukan penetrasi lebih lanjut ke dalam sel inangnya. Nah, tahap sintesis, perakitan, dan tahap lisis pun sama dengan tahap virus yang berkembang biak dalam siklus litik. Fase pemisahan terjadi ketika sel bakteri sudah membelah dan siap melakukan penetrasi lebih lanjut ke dalam sel inangnya. Nah, selanjutnya pada tahapan sintesis, perakitan, dan tahap lisis pun semuanya tetap sama seperti pada siklus litik. Itu dia materi dari virus. Nah, setelah mempelajari ini kita jadi lebih tahu ya kalau ternyata sejarah virus ini seperti ini loh. Ternyata virus ini adalah sebuah mikroorganisme yang bersifat parasit gitu dan hidup pada sel inangnya. Dan kita pun tahu bahwa perkembangbiakan virus ternyata seperti ini gitu. Ada dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lysoinik. Ciri-ciri virus pun ada beraneka macam gitu. Virus ini sangat-sangat kecil ukurannya, sampai kalau dilihat di mikroskop itu pembesarannya harus sangat-sangat besar. Dan virus juga tidak memiliki sel gitu, karena virus ini bukan bakteri. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, virus dan bakteri itu tidak sama. Virus ya virus, bakteri ya bakteri. Bakteri memiliki inti sel, memiliki membran plasma, memiliki sitoplasma, tetapi virus tidak memiliki itu. Virus hanya memiliki DNA atau RNA-nya saja. Dan virus ini dapat dimusnahkan dengan adanya vaksin. Maka dari itu kita harus melakukan vaksin untuk mencegah terjadinya virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan anak-anak, boleh kalian tulis di kolom komentar ya, nanti akan ibu jawab pada sesi berikutnya. Terima kasih, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, udah jam berapa ini? Udah waktunya pulang. Astagfirullahaladzim. Nanti dulu laptopnya.